Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kakek, saudara Ryu, apa yang terjadi pada kalian? Bing Yin terlihat senang melihat Ryu namun bercampur khawatir karena kakeknya sangat arogan kepada siapapun. Nona, apa kau mengenaliku? Ryu berbalik bertanya kepada Bing Yin. Mungkin kamu tidak mengenaliku, tapi waktu itu kamu telah menyelamatkan kami dari pasukan iblis itu. Syukurlah kamu selamat. Bing Yin terlihat senang. Yiner, apa pemuda ini yang menyelamatkan kalian waktu itu? Tanya Bing Zhou. Benar kakek, jika bukan bantuan saudara dari Ryu, mungkin kami sudah mati, ucap Bing Yin. Jadi begitu ya, maaf aku lupa. Sebenarnya aku ingin membantu kalian, tapi aku mendapatkan sambutan yang tidak ramah. Jadi sebaiknya aku harus pergi. Ryu langsung mengaktifkan armor pelangi dan menggunakan langkah kilat lalu menghilang dari pandangan mereka. Apa yang kakek lakukan pada saudara Ryu? Bing Yin terlihat marah karena kesempatan untuk mendekati Ryu telah hilang. Yiner, kamu tahu sendiri klan kita tidak menerima orang luar. Bing Zhou ingin mengejar Ryu namun aura yang ditinggalkan Ryu tidak bisa terdeteksi, ditambah lagi dengan kecepatan yang di luar nalar. Mendengar ucapan tersebut, Bing Yin terlihat lesu, tanpa sepatah kata pun meninggalkan tempat tersebut dengan rasa kecewa. Di sisi Bing Zhou dan para penjaga merasa ada penyesalan, mengingat pemuda tadi membawakan kitab es yang sudah menghilang ratusan tahun yang lalu, kini malah pergi ditambah lagi dengan rencana penyerangan oleh Sekte Gunung Es. Bing Zhou juga merasa kalau Ryu bukan orang biasa, mengingat aura pembunuh yang dia lepaskan kepada Ryu sama sekali tidak berfungsi. Sudah jelas dengan bantuan Ryu, maka klan mereka akan terselamatkan. Ketua, apa kita mencari pemuda itu untuk meminta bantuan? Tanya pemimpin penjaga. Sudah terlambat. Aku sendiri tidak bisa menemukan keberadaannya hanya hitungan detik. Bing Zhou terlihat murung yang seakan memikirkan sesuatu. Penjaga, perkuat lagi penjagaan. Aku akan meminta para pasukan elit klan untuk ikut membantu. Bing Zhou langsung menuju ke dalam kediaman klan. Di tempat lain, Ryu tengah berpikir untuk mencari keberadaan Sekte Gunung Es, hingga akhirnya dia tersenyum lebar langsung mengeluarkan Jingying dan dengan bantuan Jingying, Ryu langsung melesat cepat mengelilingi berbagai tempat di wilayah kekuasaan Sekte Gunung Es hingga menembus beberapa hutan yang lebat. Saat menjelang sore, kini terlihat sebuah permukiman yang hampir menyamai kota besar yang seakan mengitari sebuah gunung yang sangat tinggi. Ryu merasa bahwa puncak gunung tersebut adalah tempat barang berharga Sekte Gunung Es. Ryu pun terbang di balik awan hingga tepat di atasnya. Ryu memberikan armor pelangi kepada Jingying langsung mengaktifkan armor hingga melesat terbang ke bawah. Saat berada di ketinggian 100 meter, Ryu melihat ada seperti sebuah pelindung transparan seakan menutupi gunung es. Ryu langsung meminta Jingying untuk memperlambat kecepatan terbangnya, hingga saat sudah dekat Ryu mengembalikan Jingying ke dunia kecil dan langsung melompat ke udara, dengan menggunakan wujud hantu untuk menembus pelindung tersebut. Swoosh, swoosh, tubuh Ryu seakan menembus pelindung transparan tersebut tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Saat sudah berada di dalam, Ryu langsung menggunakan langkah kilat menuju beberapa pepohonan sebagai tempat berlindung. Ryu langsung memeriksa wilayah sekitar hingga tidak merasakan aura apapun di tempat itu. Sepertinya mereka lebih fokus memperketat penjagaan di kaki gunung ini saja. Ryu melihat 4 bangunan tempat penyimpanan harta dengan wajah licik. Pelindung di dalam pelindung, Ryu membuat pelindung tempurung kura-kura ke seluruh puncak gunung. Swoosh, swoosh. Satu persatu bangunan tersebut menghilang dan berpindah tempat ke dunia kecil. Setelah semua tidak ada yang tersisa, Ryu kembali ke dunia kecil untuk memberitahukan hal tersebut kepada ketujuh istrinya.
Suamiku, sambut Seng Zishu, Xin Chie dan Hu Liyue. Sayang, apa yang kamu bawa? Sepertinya di samping istana ini ada beberapa bangunan baru. Tanya Tianhe. Aku mengambil gudang penyimpanan milik Sekte Gunung Es, ucap Ryu. Sayang, kami ingin melihatnya, ucap Yuang. Kita lihat sama-sama saja. Ryu menuntun mereka menuju penyimpanan harta jarahan. Di bangunan pertama mereka disambut dengan tumpukan peti besar yang berjejer, yang berisi koin emas dan gunungan batu roh yang seakan memenuhi ruangan tersebut. Di bangunan kedua, mereka juga menemukan puluhan kotak besar yang tersusun rapi yang berisi berbagai pil, sumber daya tingkat 6 hingga 8, senjata tingkat raja hingga kaisar, dan tumpukan inti roh siluman. Di bangunan ketiga paling besar, mereka mendapatkan tumpukan batu meteor, batu pelangi dan batu bintang yang hampir memenuhi ruangan. Di bangunan keempat, mereka dihadapkan dengan tumpukan kristal yang terlihat berwarna putih bening, dan batu jamrud dengan bermacam warna. Tidak ada harta langit. Ryu terlihat murung. Sayang, mungkin untukmu batu jamrud ini tidak berguna. Tapi untuk wanita, nilainya sama dengan harta langit, kata Yunjiang sangat senang. Apa yang dikatakan adik Yunjiang memang benar, lagi pula kristal ini bisa menggantikan suasana baru di istana kita. Ditambah lagi dengan batu jamrud ini maka akan menjadikan istana kita sangat indah. Ucap Seng Zishu. Sayang, jika kita punya danau 7 hati, maka batu jamrud ini akan menjadi hal yang paling sempurna di seluruh alam semesta, ucap Yuang yang seakan tubuhnya melayang. Danau 7 hati. Ryu teringat apa yang dikatakan Sui Kuan. Benar, aku pernah membaca di sebuah kitab mengenai danau 7 hati. Di samping bisa meningkatkan kultivasi, tapi ada hal yang paling menarik untuk kalangan wanita. Namun itu hanya berfungsi jika ada 7 gadis yang memiliki hati dan pikiran yang sama. Ucap Yuang, apa kita bertujuh juga termasuk? Tanya Seng Zishu. Aku rasa begitu, karena kita memiliki hati yang sama, ucap Yuang sambil menatap ke arah Ryu. Apa saja fungsinya? Hu Liyue terlihat penasaran. Suatu saat kalian akan tahu sendiri, yang penting kita cari terlebih dulu danau 7 hati. Namun biar lebih sempurna kita harus memiliki mutiara kerang langit, kelopak bunga cinta dan permata 7 warna, ucap Yuang terlihat bersemangat. Sayang, kamu bisa kan mencarinya? Yinsi penasaran akan hasilnya. Kalau bunga cinta, aku bisa menanamnya, tapi kalau yang lain aku tidak tahu, ucap Seng Zishu. Baiklah, aku akan mencari untuk kalian. Aku juga penasaran akan hasilnya, apakah kalian bisa naik level dengan cepat, ucap Ryu. Kalau mutiara kerang langit, jika dijadikan sebagai armor akan lebih keras dari baja. Aku dengar mereka tinggal di sungai paling dalam ataupun lautan, termasuk harta langit juga, ucap Xin Chie. Lebih baik kita istirahat saja dulu. Besok pagi kita akan menghancurkan sekte Gunung Es. Jadi besok kalian persiapkan diri, ucap Ryu sambil berjalan kembali ke istana. Mereka langsung mengikuti Ryu menuju istana. Keesokan pagi Ryu dan ketujuh istrinya sudah berada di puncak Gunung Es, juga seluruh bawahannya. Caisu, Sisi, Jinying, Mai, Mifeng, ratakan sekte ini dan jarah semua barang yang ada pada mereka, ucap Ryu memberi perintah. Goar, Ngaung, Owo. Oman Caisu dan Sisi membuat para penjaga yang ada di kaki Gunung Es langsung naik ke arah puncak gunung. Ada yang menembus pelindung, laporkan hal ini pada Patriark dan sebagian ikut aku. Seru salah satu penjaga kaki gunung sambil menaiki gunung. Dentingan suara pertarungan kini terdengar di pertengahan Gunung Es membuat wilayah gunung bergetar hebat. Tetua, bagaimana bisa para penyusup bisa menembus pelindung gunung ini? Beberapa pertanyaan keluar dari mulut mereka yang seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kuak, kuak, nik, nik. Jinying langsung melepaskan api putih, membuat bongkahan es yang ada di gunung langsung mencair dan menyebabkan longsor yang membuat anggota sekte Gunung Es banyak mengalami luka. Meskipun mereka tidak akan mungkin mengalahkan kelompok Ryu, namun mereka seakan tidak terima jika harta mereka akan dicuri.
Gelombang api Seng Zishu dan Xin Chie menyapu bersih apa yang ada di depan mereka. Hujan petir Ryu dan Huli Yue membuat ribuan jarum petir hingga terdengar dentuman keras mengenai es yang membeku, dan langsung berjatuhan mengenai anggota sekte yang mencoba menaiki gunung. "Mundur!" teriak salah satu tetua saat melihat puluhan bongkahan es yang sedang menuju ke arah mereka. Namun semua terlambat, dan membuat mereka harus terluka akibat bongkahan es yang menghantam tubuh mereka. Anggota sekte yang awalnya ingin menaiki gunung, kini mengurungkan niat mereka takut hal buruk menimpa mereka. "Kita tunggu mereka sampai di kaki gunung dulu." Patriark merasa keadaan tidak baik jika mereka harus menaiki gunung. Malapetaka. Gabungan bola petir milik Ryu dan Huli Yue menabrak pelindung transparan. Duar, jeder. Pelindung transparan langsung hancur dan menciptakan gelombang yang sangat kuat, membuat beberapa anggota sekte yang mendekati wilayah serangan mati mengenaskan. Melihat kejadian tersebut, patriark sekte menjadi gusar melihat kekuatan musuh di luar kekuatan mereka. "Patriark, bagaimana ini?" tanya salah satu tetua. "Kita harus melawan, apapun yang terjadi," jawab patriark. Melihat kejadian aneh di gunung es, membuat anggota sekte yang kediaman mereka jauh dari gunung langsung berlarian menuju kaki gunung, bahkan terdengar lonceng di berbagai tempat. Swoosh, swoosh. Ryu langsung berada di depan patriark sekte sambil memegang pedang naga pembelah gunung. Duar, jeder, gedebuk. Ryu langsung menyerang patriark sekte. Meskipun patriark sekte gunung es sudah mencapai level 74, namun dari segi kecepatan dia kalah telak dengan Ryu yang menggunakan langkah kilat. Siapa pemuda ini? Mengapa kecepatannya tidak bisa terdeteksi? Patriark sekte merasa tidak mampu menangkis serangan Ryu. Akibat serangan acak dari Ryu, membuat patriark sekte menjadi kewalahan dan mengalami banyak luka sayatan. Hukuman es. Patriark berniat ingin mengurung Ryu dengan teknik miliknya. Prak, dinding es langsung pecah sebelum teknik tersebut menyatu sempurna. Badai es. Duar, jeder. Ryu langsung terpental dan langsung bangkit kembali. Sambaran petir. Duar, gedebuk. Patriark langsung terpental memuntahkan darah segar dan segera bangkit kembali. Cermin es. Sebuah es membuat dinding tipis, membentuk sebuah cermin untuk menghalau serangan Ryu. Prak, prang, lagi-lagi dinding tersebut langsung pecah sebelum menyatu dengan sempurna. Ryu sudah tahu kalau teknik cermin es menyatu sempurna, maka setiap serangannya akan dipantulkan kembali dan menyerang tubuhnya sendiri. Begitupun dengan hukuman es, jika sudah menyatu sempurna maka Ryu akan terkurung, hingga setiap serangan yang dilancarkan akan kembali menyerang jauh lebih kuat 2 kali lipat. Patriark yang merasa setiap teknik yang dia pakai tidak berfungsi, kini merasa khawatir sambil mencari cara untuk mengatasi kecepatan pergerakan Ryu. Karena serangan yang dilancarkan oleh Ryu sama sekali tidak memiliki jeda dan terus melukai tubuhnya, kini patriark semakin lemah akibat petir beracun yang seakan membakar organ dalam, hingga kini terbaring lemah seakan pasrah menanti ajalnya. Slash, Ryu memotong leher patriark dan langsung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil bersuara lantang. "Patriark kalian telah mati," suara lantang Ryu yang dialiriki. Seketika anggota sekte gunung es terlihat kehilangan semangat untuk bertarung dan seakan pasrah menanti ajal. Taktik yang Ryu pakai tentu saja dimanfaatkan oleh ketujuh istrinya serta bawahan dan langsung melakukan serangan mematikan hingga tidak ada satupun yang tersisa. Saat semua telah mati, mereka langsung mengambil cincin ruang semua anggota sekte lalu membawa semua mayat ke dunia kecil. Begitupun Ryu kini memegang cincin ruang patriark, kini terlihat bersemangat dengan adanya kitab jalan bayangan dan kitab cermin neraka. Tanpa menunggu lama, Ryu langsung membuka kedua kitab itu dan membaca kitab tersebut. Seketika wajahnya menjadi murung saat membaca pada halaman pertama. Pantas saja patriark sekte ini bisa mempelajarinya. Ryu melihat kedua kitab tersebut bisa dipelajari jika sudah mencapai level 75 dan memiliki jiwa tingkat langit dan ki 1000 lingkaran. Di sisi lain Ryu juga bersyukur telah mengambil kitab tersebut sebelum patriark mencapai level 75,
Sedangkan Ryu sendiri masih berada di level 71, jiwa tingkat bumi meskipun Ki sudah berada di atas 1000 lingkaran. Sayang, kami kembali dulu ke dunia kecil. Semua pasukan hewan kontrak banyak yang mengalami luka. Yinsi berjalan ke arah Ryu. Pergilah dan pulihkan diri kalian. Biar aku dan 3 hewan kontrak lain yang menyelesaikan sisanya. Ryu melihat Chaizu, Jingying dan Shizi masih baik-baik saja. Suamiku, kami pamit. Seng Zishu membawa mereka dan menyisakan Ryu dan 3 hewan kontrak. Pulihkan diri kalian, Ryu memberikan beberapa pil kepada ketiga hewan kontrak tersebut. Mereka pun langsung memasukkan pil tersebut, lalu menyerapnya hingga beberapa saat, tenaga mereka pulih kembali. Goar, Ngaung, Oh. Chaizu memberi isyarat bahwa masih ada orang lain, lalu menuntun mereka menuju ke suatu tempat bagian timur kaki gunung. Sesampainya di sebuah bangunan kecil, Chaizu langsung menerjang pintu tersebut yang terlihat seperti ada sebuah jalan menuju bawah tanah. Kalian sembunyi dulu, biar aku yang masuk ke dalam. Ryu langsung masuk ke dalam ruang bawah tanah. Saat berjalan sekitar 50 meter kini Ryu disambut dengan pemandangan yang sangat menyayat hatinya. Di dalam penjara tersebut, terlihat banyak sekali tawanan wanita yang dalam kondisi pakaian sudah robek, bahkan tanpa sehelai kain pun. Ryu langsung memeriksa dari cincin ruang hasil jarahan, lalu mengumpulkan beberapa pakaian dan melemparnya ke arah para tahanan. Pakai dulu pakaian kalian. Ryu berbicara sambil menatap ke arah lain. Terima kasih Tuan, mereka langsung mengambil pakaian tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, mereka sudah memakai pakaian seadanya, juga beberapa helai kain sebagai penutup tubuh mereka, hingga Ryu langsung membuka pintu penjara satu persatu. Pulihkan diri kalian. Ryu memberikan beberapa pil pemulihan kepada mereka. Dari beberapa tahanan ada yang langsung menelan pil tersebut, dan ada pula yang saling berpandangan karena mereka bukan dari kalangan kultivator. Melihat kejadian tersebut, Ryu menghela napas panjang dan mencoba meminta pertolongan dari para kultivator wanita lain, agar bisa saling membantu hingga kondisi mereka semua pulih. Terima kasih Tuan telah menolong kami, ucap mereka semua langsung berlutut. Sekte Gunung Es sekarang sudah musnah, jadi kalian sudah aman. Jika boleh tahu, dari mana asal kalian? Tanya Ryu. Mereka langsung menjawab berasal dari berbagai sekte di wilayah kerajaan Es dan dari warga biasa, bahkan ada pula yang dari sekte kecil di wilayah Kekaisaran Tang. Tuan, jika dalam keadaan kami yang sekarang, mungkin kami tidak bisa kembali lagi ke sekte, ucap salah satu kultivator wanita. Lalu apa rencana kalian? Tanya Ryu. Mungkin kami akan pergi ke kota lain untuk melanjutkan hidup, jawabnya. Kalau begitu, mungkin ini bisa membantu perjalanan kalian. Ryu memberikan masing-masing satu cincin ruang yang berisi ribuan koin emas juga ratusan pil dari berbagai jenis. Tuan, ini sangat banyak. Salah satu kultivator wanita melihat cincin ruang miliknya yang berisi koin emas dan pil. Itu bukan punyaku, tapi hasil jarahan dari sekte ini, termasuk cincin yang kalian pakai. Jadi anggap saja sebagai ganti rugi karena mereka telah memperlakukan kalian secara tidak manusiawi, jawab Ryu. Terima kasih Tuan, ucap mereka sangat senang meskipun sedikit merasakan kesedihan. Tuan, jika berkenan aku akan melayani Tuan sebagai ucapan terima kasihku, ucap wanita muda yang lain. Benar Tuan, kami tidak mungkin menerima pemberian Tuan secara cuma-cuma, beberapa dari mereka juga bersuara. Aku menolong kalian tanpa meminta imbalan. Jadi pergilah ke arah selatan dari sini secepatnya sebelum matahari terbenam. Di sana kalian akan menemukan jalan untuk menemukan permukiman warga. Aku rasa kalian aman karena wilayah ini tidak ada siluman, ucap Ryu. Suara mereka langsung terhenti saat melihat sosok di depan mereka telah menghilang. Mereka langsung keluar dari penjara bawah tanah. Meski ada beberapa wanita muda terlihat murung, karena keinginan mereka ingin menemani pemuda yang baru saja menyelamatkan mereka. Namun setelah dipikir lagi mereka juga sadar, mana mungkin seorang pemuda tampan dan memiliki kultivasi tinggi bisa menerima mereka dengan keadaan seperti sekarang.
Mereka juga berharap ingin mencari pendamping hidup dari kalangan biasa, yang bisa menerima mereka apa adanya. Meskipun status mereka yang awalnya sebagai seorang kultivator, dari balik awan, kini terlihat Ryu sedang mengendarai Jingying menuju klan Bing. Meskipun awalnya dia tidak senang, namun dia tidak ingin anggota sekte Gunung Es masih ada yang tersisa. Di dalam kediaman klan Bing, "Ketua, bagaimana ini? Sudah berkali-kali dinding es yang dibuat pasukan elit telah hancur. Ki mereka sudah banyak terkuras," ucap wakil klan Bing terlihat khawatir. "Ambil pil dan berikan kepada mereka, untuk memulihkan ki mereka. Kita harus menyatukan kekuatan untuk menahan serangan mereka." Bing Zhou langsung melompat dan membantu memperkuat dinding es. Dentuman keras antara dinding es dan bola es membuat seisi klan Bing menjadi bergetar. "Hahaha, sampai kapan kalian akan bersembunyi di dalam tempurung es ini? Kemana kebesaran klan Bing yang melegenda selama ratusan tahun?" Salah satu tetua sekte Gunung Es. "Hahaha, tetua pertama, jangan terlalu keras, sayang sekali jika kulit wanita dari klan Bing harus tergores," ucap tetua yang lain. Ternyata benar apa yang dikatakan orang. Klan Bing banyak menyimpan wanita cantik. Sangat beruntung, kita harus turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ucap tetua yang lain, sambil memperhatikan para wanita yang ikut membantu memperkuat dinding es. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua keempat, pantas saja Pak teriak sampai mengerahkan setengah kekuatan sekte Gunung Es agar kita tidak mengalami kerugian banyak, ucap tetua pertama sambil mengukur kemampuan pihak lawan. "Itu tidak masalah, biarkan saja para anggota sekte menguras tenaga pasukan klan Bing. Dengan begitu, kita tidak perlu membuat luka serius pada gadis-gadis itu." Tetua keempat memandang mereka dengan penuh nafsu. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, kini dinding es mulai retak hingga di beberapa bagian sudah hancur. "Ketua, kami sudah tidak tahan lagi." Salah satu pasukan elit klan Bing dengan napas terputus-putus. Duar, duar, jeder. Dinding es langsung hancur berkeping-keping. "Mundur," seru Bing Zhou merasakan hal yang tidak baik. "Serang." Tetua pertama sekte Gunung Es memberi perintah. Kini suara dentingan pedang terdengar di berbagai tempat. Pasukan elit yang tidak sempat mundur langsung terdesak dan membuat mereka langsung melawan. Kakek, Bingin menatap ke arah pasukan elit dengan mudah dikalahkan. "Bertahan," perintah Bing Zhou langsung melompat menyerang beberapa anggota sekte Gunung Es. Seketika butiran salju melayang di udara dan langsung membekukan para anggota sekte Gunung Es yang berada di sekitar pertempuran. "Serang!" kembali terdengar dari suara Bing Zhou. Kini pasukan elit klan melancarkan serangan kepada lawan di depan mereka yang seakan membeku dengan bantuan Bing Zhou. "Biar aku yang membereskan," ketua klan Bing. Tetua pertama langsung melompat ke arah Bing Zhou. Duar, duar, jeder, tubuh Bing Zhou langsung terpental akibat serangan tiba-tiba dari tetua pertama. Kakek Bing Yin terlihat khawatir sambil menyerang anggota sekte Gunung Es. "Iner, cepat pergi dari sini," ucap Bing Zhou yang merasa klan mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk bertahan. "Hahaha, sebenarnya aku ingin menikmati keindahan tubuh cucumu, tapi sayangnya kami harus membawanya dalam keadaan utuh." "Tidak masalah, kami akan sedikit bermain dengan wanita cantik yang ada di sini." Tetua pertama memandang para gadis penuh nafsu. "Bajingan!" Bing Yu langsung mengarahkan pedang ingin menusuk tetua pertama. Duar, duar, jeder. Pertarungan mereka kembali terdengar membuat tekanan es menyebar ke berbagai tempat. Sesekali Bing Zhou mendapatkan sayatan di tubuhnya membuat dia semakin melemah akibat kehabisan tenaga. Duar, jeder, piar, tendangan keras dari tetua pertama membuat Bing Zhou terpental dan memuntahkan darah. "Akan kuakhiri pertempuran ini," tetua pertama menebas leher Bing Zhou. Duar, duar, ngoek. Sambaran petir yang sangat kuat membuat tetua pertama terpental puluhan meter. Terlihat Ryu yang sedang berdiri di atas punggung Jingying diikuti Cai Zhu dan Zizi di sampingnya. "Apa?" Semua terkejut menyaksikan sosok pemuda yang baru datang bisa dengan mudah membuat tetua pertama terpental. Uhuk, uhuk, hoek.
Bing Zhou memuntahkan segumpal darah. Nak, maafkan pria tua ini. Tolong cepat bawa dan selamatkan cucuku. Bawalah dia bersamamu. Bing Zhou menatap Ryu sambil melihat anggota klannya yang sudah banyak terluka parah, bahkan banyak yang mati. Pak Tua, sembuhkan dirimu dulu dan anggota klan yang lain. Ryu memberikan satu kotak pil pemulihan sambil menutupi rasa kesalnya. Kau pikir aku mau dijadikan tempat penampungan? Pikir Ryu sambil mengisyaratkan kepada ketiga hewan kontraknya. Goar, Ngaung, Owo, Chaizu dan Sisi langsung melompat di tengah pertarungan dengan tekanan auman bercampur petir yang membuat anggota sekte gunung es terpental. Kuak, kuak, ngoek. Jinging juga menjatuhkan kobaran api dan mencakar beberapa anggota sekte dan membuat mereka terluka parah. Di sisi lain, Ryu melompat ke arah tetua pertama dan langsung melancarkan serangan. Pedang ke arahnya. Terang, crash, crash. Pertemuan pedang membuat pedang milik tetua pertama langsung patah diiringi dua sayatan di tubuhnya. Para tetua lain yang melihat kejadian itu langsung melompat dan berniat untuk menolong tetua pertama. Namun karena perbedaan kecepatan, kepala tetua pertama langsung terlepas sebelum mereka tiba di depan Ryu. Ketiga tetua itu pun langsung mengambil pedang mereka untuk bergabung melawan Ryu. Namun belum sempat mereka mengeluarkan pedangnya, Ryu menebas tubuh mereka dengan serangan acak hingga tubuh mereka langsung terpental ke belakang. Hentakan petir. Ryu langsung menggabungkan aura dewa untuk memperlambat serangan, hingga anggota sekte gunung es enggan untuk melangkah akibat petir yang terus menyambar tubuh mereka. Hal itu tentu tidak terlewatkan oleh klan Bing, bahkan Bing Zhou dan beberapa anggota klan yang sedang memulihkan diri langsung mengambil bagian dalam pertarungan. Di samping Ryu sendiri yang sudah terlalu banyak mengeluarkan ki miliknya, untuk membantu klan Bing hingga menelan beberapa pil untuk memulihkan sedikit ki-nya. Ketiga tetua sekte yang juga terkena dampak tersebut, langsung menyalurkan es dan menyelimuti tubuh mereka agar tidak terkena petir saat mereka melangkah. Beberapa kali mereka menciptakan teknik untuk mengurung Ryu, namun selalu dapat dipatahkan sebelum menyatu sempurna. Hingga perlahan mereka juga telah kehabisan tenaga. Untung saja aku punya teknik langkah kilat dan wujud hantu, batin Ryu saat melihat teknik yang mereka pakai sangatlah berbahaya. Saat ketiga tetua terlihat sedang kewalahan, Ryu kembali menggunakan langkah kilat dengan ki yang tersisa. Slas, slas, slas. Gerakan yang hampir tidak terlihat dengan sebilah pedang langsung memotong kepala ketiga tetua tersebut. Hah! Ryu menghela napas sambil memandang ke arah pertempuran lain yang kini telah dikuasai oleh pihak klan Bing. Hal itu dikarenakan keempat tetua mereka telah berhasil dibunuh yang membuat mereka kehilangan semangat untuk bertarung. Merasa tidak perlu dikhawatirkan, Ryu langsung duduk bersila untuk memulihkan tenaga. Setelah terisi cukup, Ryu langsung mengambil cincin ruang milik keempat tetua tersebut, lalu berjalan ke arah Bingzu yang terlihat sudah menyelesaikan pertarungannya. Chaizu, Jingying, Sisi. Ryu memanggil mereka dan langsung naik ke punggung Jingying untuk mengembalikan Chaizu dan Sisi ke dunia kecil. Ryu perlahan terbang mendekati Bingzu dan melemparkan sebuah kitab, dan tanpa sepatah kata pun Ryu langsung melesat terbang tinggi menjauhi wilayah klan Bing. Bing Zhou yang menyaksikan hal itu kini memasang wajah murung sambil memegang kitab es di tangannya, sambil menatap ke arah Bing Yin yang seakan ingin berlari menyusul Ryu. Bing Zhou sudah tahu pasti bahwa cucunya itu sangat tertarik dengan pemuda yang baru saja menolong mereka, mengingat dia tahu sikap Bing Yin yang selalu dingin kepada pria jika ingin mendekatinya. Bing Yin yang awalnya ingin mengejar, kini menghentikan langkahnya dan langsung menjauhi tempat tersebut menuju kediamannya dengan rasa kecewa dan sedih. Yiner, aku tahu perasaanmu. Jika memang berjodoh, kalian pasti akan bertemu kembali. Pikir Bing Zhou lalu meminta anggota klan membersihkan bekas pertempuran dan memisahkan mayat anggota klan untuk menguburnya dengan layak, dan mengambil harta yang ada di dalam mayat anggota sekte Gunung Es lalu membakarnya. 3 hari berlalu setelah kejadian, kini wilayah kerajaan es menjadi gempar saat ditemukan kepala patriark sekte Gunung Es, yang sedang menggantung di pinggir jalan menuju ibu kota kerajaan es.
Banyak sekali yang meludahi kepala tersebut karena kesal atas perlakuan Sekte Gunung Es selama ini, yang membuat mereka kehilangan anggota keluarga. Hal itu tentu saja terdengar juga sampai di telinga Raja Kerajaan Es hingga klan Bing dan beberapa sekte lain, membuat mereka sangat senang mendengar kabar tersebut. Bagi klan Bing dan beberapa anggota sekte dan para tahanan yang pernah bertemu dengan Ryu, kini mereka sudah tahu pelakunya namun hanya memilih diam. Karena tidak ingin pemuda yang menolong mereka menjadi bahan rebutan oleh para penguasa yang ingin memanfaatkannya. Di berbagai tempat dari benua Lotus maupun benua Bintang, ada yang sedang berinteraksi menggunakan pesan jiwa. Bagaimana kalajengking ke-9 bisa mati terbunuh dengan mudah? Kalajengking pertama, aku tidak tahu pasti. Yang jelas sepertinya dia tidak sempat menggunakan teknik iblis neraka. Kalajengking kelima, keenam, dan kalian semua yang ada di benua Bintang, jangan sampai ceroboh lagi. Aku yakin pembunuhnya masih berada di situ. Kalajengking pertama tidak perlu khawatir. Jika hanya satu kelompok saja yang berani mengusik ketenangan kami, itu bukan hal buruk. Bagaimana dengan keberadaan iblis dari Tanah Hitam dan Dewa Rendahan itu? Untuk sekarang, mereka sepertinya menghilang. Aku tidak tahu apakah mereka sudah kembali ke dunia asal atau telah mati. Kalajengking pertama, aku dengar kelompok Putri Yuwang telah berhasil dilumpuhkan oleh kultivator dari wilayah Kerajaan Es. Aku juga mendengar, Dewa Rendahan itu juga mati di tangan 3 Dewi Iblis sebelum melanjutkan misi mereka. 3 Dewi Iblis itu lagi. Jika bukan karena ilusi itu, kita bisa dengan mudah membunuh mereka. Kalajengking pertama, bagaimana dengan benua Lotus? Kalajengking kedua, ketiga, keempat dan aku sendiri akan memperkuat wilayah masing-masing. Sampai pasukan siluman dan pasukan peri kegelapan itu hancur dengan sendirinya. Jadi, kami hanya tinggal memetik hasilnya saja. Hanya saja kami sedikit ada kendala akibat sekte lembah persik itu. Mereka semakin hari semakin kuat, apalagi ditambah dengan keberadaan Dewa Naga itu. Hah, pantas saja Raja Bai meminta kami di sini. Kalajengking pertama, kamu tenang saja. Aku punya rencana untuk menghasut pasukan siluman dan pasukan peri untuk menyerang sekte lembah persik. Kalajengking ketiga, apa kamu yakin? Aku harus mencobanya. Paling tidak untuk mengurangi kekuatan mereka. 2 bulan setelah kejadian, di wilayah Kerajaan Air, kini Ryu sedang duduk di atas batu besar di pinggir sebuah sungai yang sangat besar. Semua yang mereka minta sangat langka. Ryu mengingat permintaan ke-7 istrinya yang bisa dikatakan menyamai harta langit. Mutiara kerang langit adalah bahan yang sangat mewah di kalangan bangsawan, dan jika dijadikan perhiasan bisa mencapai jutaan koin emas yang hanya bangsawan besar saja yang mampu membelinya. Begitupun dengan permata 7 warna, jika dijadikan perhiasan, bahkan jika dipadukan ke gaun maka harganya sudah tidak ternilai lagi, karena istri dan putri kaisar atau raja saja yang mampu membelinya, itu pun jika ada barangnya. Menurut informasi dari beberapa warga yang pernah Ryu temui, saat melakukan perjalanan dari Kerajaan Es menuju Kerajaan Air, ada sebuah sungai besar yang bernama Sungai Tanpa Dasar. Dinamakan Sungai Tanpa Dasar, karena sangat dalam dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapai dasar sungai ketika ingin menyelam. Sungai itu sendiri sangat panjang mengitari seluruh wilayah Kerajaan Air yang bermuara di lautan wilayah Kerajaan Angin. Aku yakin di sungai ini pasti banyak menyimpan harta atau barang berharga, ucap Ryu sambil menatap sungai tersebut yang memiliki lebar kisaran 200 meter. Aku harus menyiapkan sesuatu terlebih dulu sebelum menjelajahi dasar sungai ini. Ryu berjalan menuju ke klan Feng. Menurut keterangan dari beberapa kultivator yang sedang berbincang di kedai penginapan yang pernah Ryu datangi, klan Feng seperti sebuah sekte namun tidak memiliki nama lain selain nama klan itu sendiri. Saat dalam perjalanan ingin mencari tempat untuk beristirahat, Ryu bertemu dengan 5 sosok pria tua yang sedang membawa beberapa kultivator yang sedang terluka. Senior, apa yang terjadi? Ryu penasaran dengan apa yang menimpa mereka. Anak muda, kami mendengar sebuah pertempuran di bagian hutan barat dari sini.
Ternyata kami menemukan mereka sedang dihadang oleh sepasang siluman kura-kura yang berusia ratusan ribu tahun tingkat surgawi. Beruntung kami datang tepat waktu menyelamatkan mereka, ucap salah satu sosok pria tua. Anak muda, jika boleh tahu, kamu mau kemana? Tempat seperti ini sangat berbahaya jika melakukan perjalanan sendirian, tanya sosok yang lain. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan klan Feng. Ada sedikit hal yang perlu saya sampaikan, ucap Ryu. Apakah ada hal yang sangat penting? Kebetulan aku adalah patriark dari klan Feng, dan mereka yang terluka itu adalah anggota klan kami. Namaku Feng Duan, ucap Feng Duan sambil menyelidik. Salam patriark Duan, perkenalkan namaku Ryu. Sepertinya mereka banyak kehilangan darah, biarkan saya sedikit membantu. Ryu memberikan beberapa pil pemulihan. Terima kasih anak muda. Feng Duan tersenyum ramah dan langsung membagikan pil tersebut kepada anggota klannya. Hingga menunggu beberapa saat, kondisi mereka mulai pulih dan luka sayatan di tubuh mereka mulai menutup. Terima kasih tuan muda, ucap mereka dan langsung memberi hormat. Ryuer, sepertinya pil milikmu sangat mujarab. Aku sebagai patriark mereka juga mengucapkan terima kasih, ucap Feng Duan yang sangat senang. Ryuer, sepertinya kamu seorang pengembara. Jika kamu berada di kerajaan api, berkunjunglah ke klan Huo. Kebetulan aku patriark dari klan Huo. Namaku Huo Wu. Tapi kamu harus berhati-hati, di sana banyak sekte aliran hitam. Huo Wu memperkenalkan diri sekaligus mengingatkan. Patriark Wu, Patriark Duan, mohon maaf sebelumnya, jika boleh tahu, apa yang membuat kalian ada di sini? Ryu merasa itu adalah hal aneh. Ryuer, kamu sangat jeli. Sepertinya kamu orang baik, tidak ada salahnya aku memberikan hal ini kepadamu. Kami ingin memutuskan untuk bekerja sama, mengingat ratusan tahun yang lalu klan kami yang sudah seperti kerabat dekat. Lagi pula akhir-akhir ini aku melihat banyak pergerakan dari kelompok maupun sekte aliran hitam yang begitu kuat. Jadi kami ingin menjalin kerjasama untuk menekan pergerakan tersebut, ucap Huo Wu. Jadi semua yang ada di sini. Ryu sambil memandang keempat sosok yang lain. Mereka adalah para tetua di klan Huo. Kami melakukan perjalanan jauh, sudah tentu sangat berbahaya, itulah aku membawa mereka, ucap Huo Wu. Jika begitu kebetulan sekali. Ryu mengeluarkan 2 buah kitab, aku datang dari benua Lotus, berniat untuk mengembalikan kitab yang pernah aku temui ketika menjalankan misi mencari sumber daya. Ryu memberikan mereka masing-masing 1 kitab. Apa? Kitab air. Feng Duan memegang kitab tersebut dengan tangan gemetar. Ryuer, terima kasih banyak, beruntung sekali kitab ini ditemukan oleh orang baik. Jika tidak, mau jadi apa benua ini? Huo Wu menahan rasa keterkejutannya. Ryuer, sepertinya hari mulai gelap. Lebih kamu bergabung bersama kami. Aku rasa di sini cukup aman. Feng Duan membawa rombongannya ke tanah lapang. Sesampainya di tanah lapang, mereka mendirikan kemah masing-masing termasuk Ryu yang juga membuat tenda sendiri. Sesekali Ryu terlihat khawatir, mengingat hari sudah malam dan waktunya dia harus secepatnya pulang. Namun Feng Duan dan Huo Wu seakan ingin mengajaknya untuk berbicara. Ryuer, sebaiknya besok pagi kita langsung menuju klan Feng, ucap Feng Duan. Mohon maaf sebelumnya Patriark, sebenarnya aku hanya ingin mengantar kitab itu saja. Aku sudah lama tidak pulang ke benua Lotus, ucap Ryu. Jadi begitu ya, sepertinya kamu banyak mengalami kendala saat mengembalikan kitab ini. Sebagai ucapan terima kasihku, terimalah meskipun ini belum cukup untuk membayar jasamu. Feng Duan memberikan inti roh siluman kura-kura yang berusia ratusan ribu tahun tingkat surgawi. Terima kasih Patriark, ucap Ryu terlihat sangat senang karena dia tidak perlu repot-repot lagi untuk mencarinya. Ryuer, terimalah ini sebagai ucapan terima kasihku. Meskipun aku tahu ini tidak cukup untuk menggantikan rasa lelahmu. Huo Wu memberikan 2 buah inti roh siluman naga air yang berusia ratusan ribu tahun tingkat abadi. Terima kasih Patriark, ini sangat berguna sekali, ucap Ryu berniat untuk memberikan kedua inti roh tersebut kepada Seng Zishu dan Xin Chie.
Feng Duan dan Huo Wu mengira kalau Ryu hanya bersandiwara agar tidak mengecewakan pemberian mereka. Karena Ryu memiliki elemen petir, Ryu sendiri tidak mempermasalahkan kura-kura yang memiliki elemen angin, namun yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa bertahan lama di dalam air. Begitupun dengan naga air yang memiliki elemen api putih, namun khasiatnya juga bisa membuat Zheng Zishu dan Xin Jie bisa bertahan di dalam air, karena sekarang mereka sudah memiliki apel matahari untuk memperkuat elemen mereka. Ryuer, sepertinya hari sudah malam, sebaiknya kita istirahat. Feng Duan mengakhiri pembicaraan dan langsung menuju ke tenda miliknya. Begitupun dengan Ryu dan Huo Wu juga masuk ke tenda masing-masing. Swoosh, swoosh. Ryu membuat pelindung tempurung kura-kura lalu masuk ke dunia kecil. Di dalam istana baru mereka yang terlihat berkilauan, karena sudah dilapisi dengan kristal dan jamrud dengan berbagai macam warna, terlihat ketujuh istrinya yang memandang Ryu dengan penuh selidik. Maaf, hari ini aku terlambat, ucap Ryu yang merasa bersalah. Sayang, apa ada halangan sampai lupa waktu, tanya Tianhe mendahului yang lain. Tadi aku sedang bertemu dengan patriark kedua klan Feng dan klan Huo. Aku tidak enak meninggalkan pembicaraan mereka, ucap Ryu. Suamiku, kamu kan bisa kirim pesan jiwa kepada kami. Sudahlah lebih baik kita istirahat, ucap Zheng Zishu yang merasa suami mereka tidak pernah berbohong. Aku sangat lelah, ucap Ryu beralasan dan langsung menuju kamarnya. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Xin Jie menatap ke arah tiga Dewi Iblis dan Yuang yang masih emosi juga langsung menuju kamarnya. Jika kalian masih marah, masih banyak kamar lain, ucap Huli Yue berjalan santai menuju kamarnya. Tidak mau, mereka langsung berlari kecil mendahului Huli Yue dan Xin Jie dan langsung masuk ke kamar. Keesokan pagi, Ryu keluar dari dunia kecil dan langsung memasukkan tendanya kembali ke cincin ruang, lalu berpamitan dengan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Setelah merasa cukup jauh dari rombongan, Ryu langsung mengaktifkan armor pelangi dan menggunakan langkah kilat menuju ke arah bagian hulu sungai tanpa dasar. Setelah memasuki hutan, Ryu kembali membuat pelindung tempurung kura-kura dan langsung menyerap inti roh kura-kura yang baru saja dia dapat dari Feng Duan, dan inti roh naga air juga yang dia berikan kepada Zheng Zishu dan Xin Jie. Setelah beberapa saat Ryu sudah menyelesaikan proses penyerapan inti roh tersebut lalu mengeluarkan bawahannya. Mai, Mi Feng, untuk sekarang berapa lama kalian bisa berada di dalam air? Tanya Ryu. Berkat bantuan inti roh siluman buaya itu, mungkin bisa bertahan selama 1 minggu. Jawab Zimai. Baguslah. Ayo sekarang kita mulai menyusuri hutan ini sampai ke hulu sungai, perintah Ryu. Baik tuan. Zimai dan Zi Mifeng membawa pasukan menyusuri hutan. Caisu, kita berangkat sekarang. Jinying, kamu bantu kelompok Mifeng dan Sisi kamu bantu Mai. Ryu langsung menyusul mereka. Setelah menempuh perjalanan selama seharian, kini mereka menghentikan perjalanan mengingat waktunya Ryu untuk pulang. Begitupun semua bawahan Ryu juga ikut ke dunia kecil untuk memulihkan tenaga. Di mana kadang bertemu sekelompok siluman meskipun tidak menjadi masalah yang berarti. Keesokan pagi mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga selama 5 hari. Mereka telah berada di bawah kaki gunung tempat bagian hulu sungai. Tuan, sepertinya wilayah gunung ini banyak sekali siluman yang sudah berusia ratusan ribu tahun. Tapi itu tidak masalah tuan, biarkan kami membereskannya, ucap Zimai. Sebenarnya Ryu tidak terlalu menginginkan hal tersebut mengingat tujuannya adalah menjelajahi dasar sungai, di mana tidak pernah terjamah oleh siapapun. Baiklah. Aku tunggu kalian di sini saja. Jika menemukan sumber daya ataupun hal yang aneh, kabarkan padaku, Ryu mempersilahkan mereka. Dengan senang hati tuan, Zimai dan Zi Mifeng terlihat senang. Goar, ngaum, oh. Caizu dan Sisi mengaum yang seakan tidak mau kalah dengan yang lain. Melihat tingkah mereka, Jinying juga ingin mengambil bagian. Haah. Sepertinya kalian memang senang bertempur. Pantas saja aura pembunuh kalian dulu sangat pekat. Ryu bergumam.
Seketika suara pertempuran pun langsung terdengar di balik gunung di berbagai tempat membuat gempa kecil. Tidak ada salahnya jika aku membuat armor pelangi untuk kalian semua. Hitung-hitung sambil menunggu kalian kembali. Ryu langsung mengeluarkan tungku penempah. Untuk apa juga banyak menyimpan harta jika tidak digunakan. Ryu mengambil batu meteor, batu pelangi dan batu bintang dan mengambil berbagai sumber daya dan inti roh siluman dari hasil jarahan di Sekte Gunung Es. Untuk kekuatannya sekarang, Ryu mampu membuat 25 armor pelangi sekaligus. Dalam waktu sehari dia mampu membuat 100 buah, hingga pada hari ketiga dia telah menyelesaikan 300 armor pelangi mengingat semua bahan hanya tinggal sedikit. Perbedaan armor pelangi yang dipakai Ryu dan ketujuh istrinya hanya darah gabungan saja dari ciptaan armor pelangi yang dibuatnya sekarang, namun dari segi ketahanan tetaplah sama. Sepertinya mereka belum kembali. Ryu langsung menuju dunia kecil mengingat hari sudah sore. Pada keesokan pagi, saat Ryu sudah keluar dari dunia kecil, kini mereka telah berkumpul di tempat Ryu berada. "Tuan," sambut mereka serempak. "Syukurlah kalian semua tidak ada yang terluka." Ryu melihat mereka masih dalam kondisi prima. "Itu semua berkat Nona Xingqie yang membolehkan kami mengambil pil sesuai kebutuhan kami. Jadi kami bisa mengambil sendiri jika memerlukan," ucap Zimi Feng. "Baguslah, dengan begitu aku tidak perlu mengkhawatirkan kalian lagi." Ryu mengeluarkan armor pelangi. "Pakailah pada diri kalian semua. Dengan begitu kalian tidak akan mudah dilukai," ucap Ryu. "Terima kasih Tuan." Mereka memakai armor pelangi yang seakan menyatu dengan kulit keras mereka. Begitupun Chaizu dan Sisi juga memakainya, namun Jingying yang sudah mendapatkan sebelumnya, hanya memilih diam dan memperhatikan mereka. "Apa yang kalian dapatkan?" tanya Ryu. "Kami hanya menemukan benda ini Tuan. Selebihnya seperti sumber daya yang ada di dunia kecil, dan semua sudah kami simpan di ruang penyimpanan." Zimai memberikan sebuah benda berbentuk ginseng. "Ginseng air. Berapa banyak yang kalian dapatkan?" Ryu terlihat senang. "Hanya sedikit Tuan. Tapi aku yakin benda itu pasti ada banyak di dalam sungai ini, karena kami mengambil ginseng air itu tengah berada di dekat sumber," ucap Zimi Feng. "Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita harus menyusuri dasar sungai ini. Bila perlu sampai ke muara sekalian." Ryu langsung masuk ke air yang diikuti bawahannya. Mereka pun langsung menyelam ke dalam air, hingga memakan waktu hampir seharian namun masih belum mencapai dasar sungai. Melihat waktu masih belum menemukan tanda-tanda dari dasar sungai, Ryu langsung memberikan pesan jiwa kepada istrinya tentang keberadaan mereka. 3 hari berlalu, mereka masih belum menemukan dasar sungai hingga tepat hari ke-6, mereka menemukan sebuah tanda-tanda ke dasar sungai. Ryu yang melihat Jingying mulai gelisah, dia pun mengibaskan tangannya untuk mengembalikan Jingying ke dunia kecil. Seketika Chaizu dan Sisi juga mulai kehabisan nafas, dengan segera mengibaskan tangannya untuk mengembalikan mereka. Benar-benar mengerikan. Semoga saja bisa menemukan ginseng air yang sudah mencapai 1 juta tahun. Ryu yang terus menyelam ke bawah. Hingga beberapa saat mereka sudah sampai di dasar sungai, dan terlihat hamparan ginseng air. "Mai, Mi Feng, ambil dan makan ginseng ini untuk menambah ketahanan kita di dalam air. Carilah ginseng yang sudah berusia 1 juta tahun, maka kita akan selamat." Ryu memberikan sebuah pesan jiwa kepada mereka. Tanpa menjawab, mereka berdua langsung memerintahkan anak buahnya untuk memakan dan mencari keberadaan ginseng air yang sudah berusia 1 juta tahun. Kini Ryu baru mendapatkan sebuah ginseng seperti yang dia inginkan dan memakannya. Secara perlahan kakinya seakan menyatu dengan dasar sungai. "Apakah kalian sudah menemukan?" tanya Ryu. "Aku baru dapat 1 Tuan," jawab Zimi Feng. "Aku juga," jawab Zimai. "Baguslah. Sekarang makan dan resapi sampai menuju dantian kalian," ucap Ryu. Tanpa menjawab, mereka pun langsung memakannya lalu mengalirkan ke dalam dantian, dan seketika kaki mereka juga terlihat menyatu dengan tanah. "Hahaha, Tuan mengapa seperti ini?" Zimai dan Zimi Feng sangat senang.
Itu khasiat dari ginseng air yang sudah berusia 1 juta tahun. Jadi selamanya kita bisa masuk bebas ke dalam air. Cari yang lain lagi, perintah Ryu kepada mereka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.